Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'aluka ya Rabb ilman nafi'a, rizqan thayyiban, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas Santri rahimakumullah, Ki Azhar, Ki Asep dan seluruh anggota BPHDSN, kita lanjutkan di hari ini seperti biasa kita membaca dari kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah. Hari ini kita akan baca tentang Al-Milkiyah, pembahasan yang ketiga yang disebutkan dalam buku ini, Asy-Syartul Asasi li Ijra'il Muamalat Al-Maliyah. Kalau objeknya sebelumnya kita membahas tentang objeknya adalah harta, tapi harta tersebut biar bisa dilakukan proses al-muamalat al-maliyah, syaratnya adalah yang dikatakan al-milkiyah. Penulis menyebutkan di awal pengantar sebelum kita membaca tentang al-milkiyah, al-fasl salis, asy-syartul asasi li ijra'il muamalat, syarat yang pokok untuk melaksanakan sebuah muamalat, dalam kurung yang dikatakan al-milkiyah. Idza kana al-mal huwa mahallul muamalat fa innal milkiyah hiya asy-syartul asasi li ijra'iha. Jika harta menjadi objeknya muamalat, sedangkan sesungguhnya kepemilikan adalah syarat pokok untuk melaksanakannya. Fala tasihul muamalatu 'alal mal illa idza kanat sadiratan an malikihi aw man yanubu anhu. Maka tidak sah sebuah muamalah terhadap harta kecuali jika timbul dari pemiliknya atau orang yang diberikan kuasa terhadapnya. Kama la tasihul muamalatu illa idza kana mahalluha mamlukan fi dzatihi fala tasihu fil mubah ghairil mamluk. Sebagaimana tidak sah sebuah muamalat kecuali jika objeknya itu adalah dimiliki zatnya tersebut. Seperti muamalah dalam perkara-perkara yang dimubahkan tapi itu belum dimiliki, belum dikuasai, maka tidak menjadi sebuah muamalah yang hukumnya sah. Walihadza la budda min bayani haqiqatil milkiyah wa asbab iktisabiha wal quyudul lati taridu 'alaiha. Oleh karenanya harus kita jelaskan apa yang dikatakan oleh penulis, hakikat kepemilikan, sebab-sebab mendapatkan kepemilikan tersebut, kemudian al-quyud, batasan-batasan yang ada terhadap kepemilikan, dan juga nazratul Islam ilaiha, bagaimana Islamic perspektif terhadap kepemilikan. Walihadza yashtamilu hadzal fasl, dan dalam bab berikutnya ini, bab ketiga ini akan membahas tentang ada 4 pembahasan. Yang pertama tentang haqiqah al-milkiyah, hakikat kepemilikan. Yang kedua tentang asbab iktisabil milkiyah, sebab-sebab kepemilikan. Kemudian yang ketiga tentang al-quyud al-warida 'alal milkiyah, batasan terhadap kepemilikan, mungkin dawabit aturannya. Kemudian yang keempat, apa yang dikatakan nazratul Islam ilal milkiyah, Islamic perspective toward possession ataupun belonging, bagaimana Islam punya pandangan tentang kepemilikan tersebut. Para mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman 117. Kita lanjutkan tentang pembahasan yang pertama, al-mabhasul awwal. Apa yang dimaksud dengan haqiqatul milkiyah? Qabla bayan nazaratil Islam ilal milkiyah wa asbabiha wal quyudul warida 'alaiha la budda min bayan haqiqatil milkiyah min haitsu ma'na wal alfazi zatis silati biha wa anwa'iha wa fi ma yali bayanu dzalik. Sebelum kita membahas tema-tema yang lain, penulis akan membahas tentang apa hakikat kepemilikan, maknanya, lafaz-lafaz yang berhubungan, jenis-jenisnya. Yang pertama, al-matlabul awal, ma'nal milkiyah. Al-milkiyatu fil lughah masdarun sina'iyyun ma'khudun minal milk wa huwa ihtiwa'u syai' wal qudratu 'alal istibdad bihi, fayuqalu malaktu syai'a milkan idza ihtawaituhu wa tawallaitu 'alaihi wa anfaradtu bit tasarrufi fihi. Ini dikutip dari kitab Al-Misbahul Munir lil Imam Al-Fayyumi rahimahullah, dan juga Al-Kitab Al-Mufradat lil Imam Ar-Raghib Al-Asfihani rahimahullah taala. Milkiyah secara bahasa adalah masdar sina'i yang diambil dari kata milk, yang artinya ihtiwa'u syai', menguasai sesuatu. Wal qudra 'ala al-istibdad, kemampuan untuk memiliki kewenangan penuh, al-istibdad. Istibdad tersebut salah satu kata maknanya adalah otoriter, artinya dia punya kuasa penuh.
Sehingga kalau dikatakan malaktu syai'a milkan, saya memiliki suatu kepemilikan, maksudnya adalah saya menguasainya, saya berkuasa penuh terhadapnya, saya infaradtu bitasarrufi. Jadi saya benar-benar memiliki kewenangan mutlak terhadap ataupun kewenangan penuh terhadap tasarruf terhadap barang tersebut. Ini kurang lebih makna milki yang dipahami secara bahasa. Kemudian istilahil fuqaha rahimahumullahu taala alaqatun syar'iyyatun bainal insani wal mal taj'aluhu mukhtassan fi ikhtisasan yamna'u ghairahu anhu bihaitsu yumkinuhu at-tasarruf fi 'inda tahaqquqi ahliyatihi lit-tasarruf bikulli turuqis sa'ighah lahu syar'an wa fil hudud allati bayyanaha asy-syar'. Al-Imam di sini dikutip dari Fathul Qadir lil Kamal Ibn al-Himam rahimahullahu taala. Definisinya dalam istilah para ahli fikih yang disebutkan adalah alaqah syar'iyyah, hubungan syariat antara manusia dengan harta yang menjadikan manusia, jadi menjelaskan relasi ada harta dan ada manusia. Bagaimana hubungan manusia dengan harta tersebut? Hubungan tersebut menjadikan manusia tersebut mukhtassan, memiliki kekhususan terhadap harta tersebut yang mencegah orang lain. Ya, karena milik dia maka orang lain kagak boleh. Kepemilikan tersebut, hubungan tersebut selain menjadikan dia punya kekhususan hubungan dengan harta, juga menjadikannya yang dikatakan memberikan kewenangan kepada dia untuk at-tasarruf, melakukan tindakan, berbuat terhadap harta tersebut ketika orang tersebut, al-insan tersebut, tahaqqukul ahliyah, memenuhi syarat kecakapan. Litasarruf, untuk melakukan tindakan dengan segala macam at-turuq as-sa'ighah, cara-cara yang diperbolehkan secara syariat, dan dalam al-hudud allati bayyanaha asy-syara', batasan-batasan yang juga dijelaskan oleh syariat. Inilah definisi kurang lebih dalam istilahnya adalah hubungan syariat antara manusia dengan harta, menjadikan manusia yang khususan terus mencegah orang lain terhadap harta tersebut, dan juga memberikan kewenangan dia untuk melakukan tindakan ketika terpenuhinya ahliyah dengan cara-cara, segala macam cara yang dibenarkan, dan pada batasan-batasan yang juga dibenarkan oleh syariat. Ista'mal al-fuqaha lidilalati 'ala hadzal ma'na 'iddatu alfaz bil idhafati ila al-milkiyah. Para ahli fiqih rahimahumullah taala untuk menunjukkan makna ini menggunakan beberapa diksi-diksi di samping diksi al-milkiyah. Apa maksudnya di sini menggunakan kata-kata al-milk wal malikiyah wal mamlukiyah. Wa in kana, sekalipun dari tiga diksi tersebut yang paling populer aksaruha syuyu'an adalah kata al-milk. Wa qad 'arrafa al-Kamal Ibn al-Himam rahimahullah taala, al-Imam al-Kamal Ibn al-Himam menjelaskan milk tersebut dengan kata-kata al-qudratu 'ala at-tasarrufi ibtida'an illa limani'in, kemampuan untuk melakukan sebuah tasarruf, tindakan sejak awal, ibtida'an dari asalnya, kecuali kalau ada halangannya, mani'. Wa huwa bihaza yaj'alu man yanubu an ghairi fit tasarruf ghaira malik. Dengan ini kalau ada orang yang diberikan kewenangan di dalam tindakan, dia bukan memiliki, li'annahu la yaqdir ala tasarruf ibtida'an, karena sebelum dikasih kewenangan dia tidak bisa melakukan tindakan ibtida'an, awalnya dan asalnya. Bal yaqdiru alaihi biqudratil malik, tapi dia mampu melakukan tindakan gara-gara kewenangan yang diberikan oleh al-malik. Kama yaj'alu man yamliku at-tasarrufa malikan hatta law kana 'adimal ahliyati aw naqisaha, sebagaimana definisi tersebut menjadikan orang yang memiliki itu memiliki pemilik, sekalipun dia dikatakan tidak memiliki kecakapan ataupun kurang kecakapannya, mungkin anak kecil atau mungkin dalam kondisi yang dikatakan minas sufaha dan seterusnya. Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala dari mazhab Al-Maliki kalau nggak salah. Tadi Al-Imam Kamal bin Imam kayaknya dari mazhab Al-Hanafi rahimahullah. Maka menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Milkiyah. Hukmun syar'iyyun
muqaddarun fil aini awil manfaati yaqtadi tamkina man yudhafu ilaihi min intifa'ihi bisyai'i wa akhdhil 'iwadhi anhu min haitsu huwa kadzalik. Min haitsu huwa kadzalik. Ini definisi yang dikutip dari kitab Al-Furuq lil Imam Al-Qarafi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan yang namanya al-milkiyah atau al-milk adalah hukmun syar'i. Sebuah hukum syariat, kewenangan ataupun ketetapan syariat yang ditentukan dalam fil aini awil manfa'ah, barang, goods, ataupun manfaat, services, jasa, manfaat, yang yaqtadi tamkin, punya konsekuensi, memberikan kewenangan kepada orang yang memilikinya, yudhafu ilaihi min apa? Tamkin, kewenangan untuk intifa' bisyai', ambil manfaat, manfaatkan suatu tersebut, kemudian akhzil iwat, mendapatkan harga, min haitsu wa kadzalik, sesuai dengan karakter ataupun ketentuan yang tersebut. Wa in kana minal muttafaq alaihi wal muqarrar fil fiqh al-islami anna al-huquqa kullaha la tathbutu illa bi itsbati syari'i laha wa taqririhi li asbabiha wa min haqqil milkiyah kama nabbaha ila dzalikal qarafi. Meskipun menjadi sebuah ketetapan di dalam fikih bahwasanya hak-hak tidaklah tetap atau kecuali dengan penetapan dari syariat, tidak kecuali dengan ketentuan terhadap sebab-sebab kepemilikan dan hak kepemilikan sebagaimana yang disinggung oleh Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah taala. Wa bina'an ala hadhihi ta'rifat arrafa al-ibadi al-milk bita'rifin yajma' baina kulli al-ma'ani al-murad itsbatuha fil milk wa huwa, berdasarkan definisi ini kemudian dikutip juga di sini sebutkan definisi yang dikatakan al-ibadi tentang al-Imam al-Ibadi rahimahullah tentang kepemilikan dengan sebuah definisi yang menghimpun makna-makna yang diinginkan dengan kata-kata ikhtisasun. Ini dikutip dari kitab Al-Milkiyatu fi Syari'atul Islam li Abdissalam al-Ibadi. Apa itu pemilikan? Adalah ikhtisasu insanin bisyai'in yakhuluhu syar'an al-intifa'a wa tasarrufa fihi wahdahu ibtidaan illa limani'in. Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah sebuah kekhususan yang kekhususan seorang manusia terhadap sesuatu yang memberikan kepada dia kewenangan untuk mendapatkan manfaat dan bertindak sendirian karena dia yang memiliki tersebut dari awal ibtidaan, kecuali kalau ada mani'in, penghalang. Itu tadi beberapa definisi-definisi tentang al-milkiyah. Kemudian penulis di paragraf berikutnya menjelaskan bagaimana tentang definisi al-milkiyah dalam keterangan al-qanuniyun, istilah al-qanuniyin al-mu'asirin, hukum-hukum positif modern. Apa disebutkan? Al-milkiyatu fi istilahil qanuniyin al-mu'asirin haqqul isti'thar biisti'mali syai' wa biistighlalihi wa tasarrufi fihi ala wajhin daimin wa kullu dhalika fi hududis syara'. Hukum positif ataupun al-qanuniyin al-mu'asirin, ahli-ahli hukum kontemporer menyebutkan definisi kepemilikan adalah hakul isti'thar, hak kewenangan, hak isti'thar, hak yang sendirian yang dimiliki, bisti'mali dengan menggunakan barang tersebut dan memanfaatkannya, wa tasarruf melakukan tindakan terhadap barang tersebut, ala wajhin daimin, menurut ataupun secara lama, secara terus-menerus, daim, wa kullu, dan semuanya dalam batasan syariat. Dengan kata lain, ikhtisasun au isti'taru insanin bisyai'in yaqtadi lahu wahdahu haqqa isti'malihi wa istighlalahu wa tasarrufa fihi ibtidaan illa limani'in fi hududil qanun. Dengan kata lain, khususan isti'tsarun juga kita memahaminya dengan ikhtisas, khususan au ista'tsarta alaihi fi ilmil ghaibi 'indak. Khususan seorang terhadap sesuatu yang menuntut dia sendiri karena khusus buat dia
untuk memberikan kewenangan kepada dia untuk hakul isti'mal wal istighlal, hak untuk utilization ataupun memanfaatkan, menggunakan, bertindak dengan suatu tersebut dari awal, dari mula, kecuali kalau ada penghalangnya, pencegahnya dalam batasan qanun. Ini dikutip dari kitab tadi sama, Al-Milqiyatu li Abdissalam al-Ibadi. Fal milqiyatu haqqun yakfulu li sahibiha kull as-sulatat allati yumkinu al-husul 'alayha min asy-syai' wa hiya al-isti'mal wal istighlal wat tasarruf. Dengan kata lain, kepemilikan adalah sebuah hak yang menjamin kepada pemiliknya segala macam bentuk kekuasaan yang mungkin didapati dari terhadap harta tersebut, daripada kekuasaan untuk al-isti'mal wal istighlal wat tasarruf, memakai, menggunakan, istighlal, eksploitasi, dan juga bertasarruf, melakukan tindakan. Falis sahibi syai', maka pemilik sesuatu tersebut, ayyumarisa hazi sultati kaifa yasha, maka pemilik sesuatu barang dia bisa melakukan kewenangan-kewenangan apa yang dia kehendaki. Wala yamna'uhu min dzalika illa qaidun qanuni, tidak ada yang mencegahnya kecuali kalau ada aturan, ikatan secara hukum, qaidun qanuni. Kama annaha haqqun maqsurun 'alal malik lisyai' duna ghairihi, sebagaimana dia adalah hak yang terbatas kepada pemilik terhadap pemilik barang tersebut, bukan kepada selainnya. Falau wahdahu haqqul isti'mal wal istighlal wat tasarruf, maka bagi pemilik tersebut, dia hanya bagi dia sendirian haqqul isti'mal, hak untuk menggunakan, mengeksploitasi dan bertindak. Wala yajuzu li ahadin an yusyarikahu fi milkihi, tidak boleh seorang untuk menyainginya di dalam kepemilikan, au yatadakhal au intervensi fi syu'uni milkiyati, dalam urusan-urusan kepemilikannya, illa bil ittifaq, kecuali dengan kesepakatan, kal quyudil ittifaqiyah, ikatan-ikatan kesepakatan, au bil qanun, atau gara-gara qanun, kal quyudil qanuniyah, seperti ikatan-ikatan batasan qanun, seperti yang dikatakan hakil murur. Wa yattadih min ta'rifil malikiyah, dan sangat jelas halaman berikutnya daripada definisi ulama Malikiyah rahimahullah, wa yattadih min ta'rifil milkiyah, dan sangat jelas dari definisi kepemilikan awil milk secara qanun, annau qaribun, ya dekatlah dengan definisi yang dijelaskan dalam fikih. Wala yakhtilifan, dan tidak berbeda kecuali dalam al-quyudil waridah, batasan-batasan yang membatasi hak tersebut. Fa idza kana, maksudnya apa? Kalau fikih tersebut batasannya adalah, ataupun yang membatasinya ataupun terikat dengan syariat, sedangkan qanun terikat dengan qanun tersebut. Ini definisi al-milkiyah. Pembahasan kedua yang disebutkan oleh penulis, adakah kata-kata lain yang dikatakan alfaz, diksi lain yang berhubungan dengan milkiyah? Minal alfaz zatus silah bil milkiyah al-ibahah. Diksi lain yang berhubungan dengan milkiyah adalah al-ibahah. Awal ikhtisas, juga kata-kata ibahah dan ikhtisas. Apa yang dimaksud dengan masing-masing kata ini dan bagaimana relasinya dengan kata milkiyah? Dan ini akan dibahas insyaallah ta'ala. Awalan, yang pertama, al-ibahah. Apa itu yang dimaksud dengan al-ibahah? Kalau ibahiyah itu pornografi, ini bukan ibahiyah. Al-ibahah. Al-ibahah fil lughah min abaha ar-rajulu ma lahu idza adana fil akhdhi wat tarki wa ja'alahu mutlaqat tarfain. Ibahah dalam bahasa artinya adalah dari kata abahar rajulu malahu, seorang membolehkan laki-laki hartanya, maksudnya adalah diizinkan untuk diambil atau didiamkan, menjadikan dia mutlaqut tarfain, bisa kedua-duanya, bebas. Ini menurut bahasa dari kata-kata ibahah. Sedangkan ibahah fil istilah al-idnu bityanul fi'li kama sya'al fa'il, sebuah izin tentang bolehnya melakukan perbuatan seperti sebagaimana yang dikehendaki oleh pelakunya. Al-ibahah, nah ini yang disebut dengan ibahah, kebolehan. Biiznillah, dibolehkan seperti yang dikehendaki. Boleh misalnya ibahah. Udah jadi bahasa kita mungkin boleh. Wal ibahatu bihasbi masdariha tangqasimu ila qismain. Ibahah tersebut, kebolehan tersebut,
jika dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma adzina fihi syari' ay ma warada dalil ala ibahatihi min nassin aw ghairihi min masadir at-tashri' al-ukhra. Suatu yang pertama adalah yang ada izinnya dari syariat atau yang ada dalil akan kebolehannya. Apakah dalilnya tersebut dari teks atau selainnya daripada sumber-sumber hukum. Dan ini dalam hal ini ada dua. Al-ibaha allati takunu sababan lil milk. Ibahah yang menjadi sebab kepemilikan. Seperti ibahatus syari' ihrazal mubahat min saydi barrin wa bahrin wahtisyashin wahtitabin wa ghairi dhalik. Misalnya di sini kebolehan yang menjadi sebab kepemilikan yang ada dalilnya dalam syariat. Jika kebolehan syariat terhadap apa yang dikatakan ihrazal mubahat, menguasai hal-hal yang dibolehkan untuk dikuasai, min saydi barrin, daripada memburu misalnya hewan-hewan yang ada di daratan, ataupun bahrin, menangkap hewan-hewan yang ada di lautan, ataupun yang dikatakan ihtisyashin, mencari rumput misalnya di hutan, wahtitabin, mencari kayu bakar dan semisalnya, yang dikatakan al-ibah allati takunu sababan milk. Yang kedua, al-ibah allati takunu sababan lil intifa'. Kalau tadi yang pertama sebab memiliki, ibahah yang menjadi sebab kepemilikan, yang kedua adalah ibahah yang menjadi sebab yang dikatakan al-intifa'. Al-intifa' mengambil manfaat. Kal-intifa' biturukil 'amah wal hadaik, menikmati atau mengambil manfaat dari public services, jalan-jalan umum, kemudian juga taman-taman. Sekarang kita juga menyaksikan banyak taman-taman yang disiapkan oleh penguasa daerah buat penduduk daerah tersebut. Walau ada taman-taman kebun-kebun umum. Halaman berikutnya. Wal qismu tsani lil ibahah. Bagian kedua dari ibahah ma udzina fi li ghairihi bistihlaqi aw isti'malihi, yang membolehkan di dalamnya kepada orang selainnya untuk menggunakan, mengkonsumsinya, menghabiskannya. Dan ini ada dua juga. Wa huwa ala naw'aini. Yang pertama, naw'un yakunu at-tasrit fi 'ala al-'ain al-istihlakiha. Jenis yang pertama adalah yang penguasaannya itu terhadap materinya, barangnya untuk dikonsumsi, dihabiskan. Misalnya kaibahati aklit ta'am, membolehkan untuk makan makanan, minum minuman, duna akhziha, tanpa harus menguasai yang tersebut. Misalnya apa? Ketika kita hadir dalam acara walimah, pesta, di situ ada makan dan minum, halal dimakan dan dikonsumsi tersebut yang sudah disiapkan. Wa naw'un yakunu tasrid fi 'ala al-'ain lil intifa' asy-syakhsi biha faqat. Dan jenis berikutnya yang dikatakan kewenangan terhadap barang untuk ambil manfaatnya saja. Ka'idni malikis sayyarah li ghairi birukubiha wa idnu malikil bait li ghairi bisukna. Seperti izin pemilik mobil untuk kepada orang lain untuk dipakai tuh mobilnya tersebut. Mobil bukan mobil orang lain, mobil dia, tapi diberikan kewenangan kepada orang lain untuk memakainya, mengendarainya. Begitu juga izin pemilik rumah kepada orang lain untuk suknah, tinggal di dalamnya. Fannau'ul awal minal qismil awal yu'addu sababan min asbabi milik. Mana yang menjadi sebab kepemilikan? Jenis pertama dari bagian pertama yang dikatakan ihrazul mubahat contohnya. Itu menjadi sebab kepemilikan. Fihin anna naw'atsani, kemudian sedangkan bentuk yang kedua menjadi sebab ataupun alasan asbabil intifa, sebab mengambil manfaat, bukan memiliki. Begitu juga al-qismus tsani, begitu juga ketika dalam bagian yang kedua binawaihi, dengan segala macam bentuknya, seperti tadi yang makanan dalam pesta, ataupun kemudian izin pemilik kepada orang lain untuk mengendarai kendaraan, yatarattabu ali halul istihlak. Itu konsekuensinya hanya sebatas halalnya kebolehan untuk mengkonsumsi atau menggunakan. Yu'addu sababan min asbabil intifa, itu hanya itu masuk kategori sebab
sebab-sebab mendapatkan manfaat, boleh mengambil manfaat, bukan sebab kepemilikan. Fala yamlikul mubahu lahu lal ain walal manfa'ah. Fala yumallikul mubahu lahu lal ain walal manfa'ah. Maka tidak dimilikan yang dibolehkan padanya, bukan barangnya dan juga bukan manfaat. Wabittali la yajuzu lahu tasarrufu. Makanya karena tidak diberikan kepemilikan materinya, barangnya, maka tidak boleh di at-tasarruf bihima, melakukan tindakan, wala tu'tabarul ibahatu sababan, dan tidak dikatakan kebolehannya di dalam tadi bagian yang kedua menjadi sebab daripada sebab kepemilikan. Fala yamlikul mubahu lahu lal aina walal manfa'ah. Ini tadi kata-kata al-ibahah. Diksi lain yang digunakan yang berhubungan dengan kata kepemilikan, apa yang disebut dengan al-ikhtisas. Al-ikhtisas fil lughah min khassastuhu bikadza akhussuhu khususan wa khususiyatan idza ja'altuhu lahu duna ghairihi wa khassastuhu bitathqil mubalaghatan wa ikhtasastuhu bihi fakhtassa bihi idzan farada bihi duna ghairihi. Kata-kata ikhtisas secara bahasa dari kata-kata khasastuhu, artinya adalah saya menghususkan dia khususan ataupun kekhususan. Jadi khas ini mungkin dari akar kata kekhususan, juga diambil dari kata-kata bahasa khas. Idza artinya saya berikan hanya kepada dia, bukan selainnya. Kata-kata khassastuhu dari bit tasqil, jadi mubalagha, artinya adalah kekhususan yang maka dia benar-benar. Jadi lebih lagi kekhususan yang diberikan. Hanya dia yang boleh, ataupun kekhususan yang dimiliki. Hanya dia sendirian, bukan selainnya. Kata-kata ikhtisas dalam keterangan para ahli fuqaha rahimahumullah ta'ala dijelaskan ala ma'naya ini ada dua makna. Ala ma'naya ini ada dua makna tersebut tentang kata-kata ikhtisas. Yang pertama, para masan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ma'na al-awwal ikhtisasul milk alladhi yaqtadi at-tasarruf al-kamil bisyai' ka tasarrufil mallaki bi amlaki mullak wa huwa bihadha al-ma'na yattafiqu ma'al milk. Makna yang pertama kata-kata ikhtisas artinya adalah kekhususan pemilik, ikhtisasul milk, kekhususan pemilik, kekhususan gara-gara kepemilikan yang memberikan kepada dia at-tasarruful kamil, kewenangan sempurna terhadap syai', seperti kekhususannya pemilik terhadap objek-objek yang dimiliki. Dalam hal ini kata-kata ikhtisas menurut pemahaman penulis apa yang disebutkan itu sama dengan kata-kata al-milk. Sedangkan makna yang kedua, ikhtisasu intifa' au haqqul ikhtisas wa 'arrafa Ibnu Rajab. Artinya yang kedua adalah kekhususan memanfaatkan atau hak kekhususan dalam mengambil manfaat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan halaman 121, ma yakhussuhu mustahiquhu bil intifa'i bihi wala yamliku ahadun muzahamatahu wa huwa ghairu qabil lisyumul wal muawadat adalah yang khusus pemiliknya, yang diberikan haknya untuk pemilik hak tersebut untuk mendapatkan ataupun mengambil manfaat, wala yamliku, tidak ada orang lain untuk menyainginya, dan dia tidak dapat dikatakan syumul wal muawadat. Apa maksudnya syumul? Disebutkan dalam kata berikutnya. Yang dimaksud dengan syumul tersebut adalah yang dikatakan di sini ghairu qabil syumul, artinya syumul jami' sunufil intifa'. Artinya tidak mencakup seluruh macam bentuk-bentuk kemanfaatan, wa innama, tapi dia adalah intifa'un khas, kemanfaatan yang khusus, kal ikhtisas bimaqa'idil aswaq wal masajid, seperti kekhususan tentang kursi-kursi yang ada di pasar ataupun di masjid. Wa ikhtalifu haqqul ikhtisas an haqqil milkiyah min haitsul mahal wal athar. Berbeda hak kekhususan daripada hak kepemilikan, daripada perbedaan dari sisi objeknya dan
dampaknya ataupun pengaruhnya. Famahallul ikhtisasi al-asya' al-mamnu'ah mithlul aradi al-mawad fa inna min haitsul asal ghair mubahah. Objek kekhususan adalah hal-hal yang dilarang ataupun yang mamnu'. Maksudnya di sini adalah contohnya misalnya seperti harta-harta yang tidak bertuan, karena secara asalnya dia tidak dibolehkan. Lakin ubihat, tapi dibolehkan istisnaan bitahjir biqasd istismaril ardh wa tahmiyatiha, dikecualikan dengan dibolehkannya tersebut dengan tujuan untuk istismar, mengambil manfaat daripada lahan-lahan tersebut dan dikembangkannya. Fahin anna mahallal milk huwa, ini kalau tadi hakul ikhtisas, hakul milkiyah. Sedangkan kalau kita berbicara tentang mahallul milk, kekhususan, itu tadi kekhususan. Sedangkan kalau kepemilikan, annal mahallal milk, objek kepemilikan adalah yang dikatakan tadi mahallul ikhtisas al-asya' al-mamnu'ah, sedangkan mahallul milk adalah al-asya' al-mubahah, segala sesuatu yang diperbolehkan. Mislul istiyad wal ihtishash wa ghairi dzalik, contohnya adalah tadi berburu, contohnya adalah dia mencari rumput dan semisalnya. Wa amal athar, sedangkan itu tadi dari sisi objeknya berbeda antara mahallul ikhtisas dan mahallul milkiyah. Sedangkan dari sisi atharnya, pengaruhnya, fala yatarattabu ala haqqil ikhtisas at-tasarruful kamil, konsekuensi daripada hak kekhususan bukanlah kewenangan ataupun tasarruf ataupun kewenangan mutlak, kewenangan penuh. Fala yajuzu bayu maqaidil aswaq wala maqaidil masajid. Jadi kursi-kursi yang ada di pasar itu nggak boleh dijual, cuman boleh digunakan. Begitu juga kursi-kursi yang ada di masjid nggak boleh dijual tapi bisa digunakan. Sedangkan kalau yang namanya hakul milk, al-milk, maka yaqtadi tasarruful kamil, dibolehkan kewenangan yang penuh dengan apa yang dimiliki. Artinya apa? Sebagaimana dia boleh menggunakan, begitu juga dia dipahami, dia juga boleh menjualnya. Al-matlabus salis, yang ketiga, anwa'ul milkiyah. Anwa'ul milkiyah, tatanawwa'ul milkiyah, insyaallah kita akan lanjutkan kesempatan berikutnya tentang anwa'ul milkiyah. Adza billahi taufik.